Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1911. Donald tas membuka Hermes Charmaine dengan gentar. Di dalam, selain buku cek, memang ada cap nama pribadi Charmaine. Kebanyakan orang biasa tidak membuat dengan sengaja stempel nama, dan memang tidak perlu menggunakannya. Tetapi jika itu adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan atau manajemen senior perusahaan, itu adalah suatu keharusan. Banyak bisnis yang berhubungan dengan uang membutuhkan cap nama orang yang sesuai, terutama cek tunai. Selain itu, font segel nama orang tersebut umumnya sangat teratur, sehingga Donald dapat dengan jelas melihat bahwa nama Charmaine terukir pada segel tersebut. Melihat stempel nama Charmaine, tekanan darah Donald langsung naik dan dia hampir tidak bisa berdiri. Detik berikutnya, dia bahkan ingin mati. Perasaan semacam ini seperti meminta ayah dan anak dari keluarga Wilson untuk menangkap seekor anjing. Tetapi ketika keluarga Wilson menangkap anjing itu, mereka bingung dan mereka menangkap seekor harimau. Poinnya adalah, di balik harimau ini, ada keluarga yang sangat kuat. Donald menangis dengan marah di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Aku hanya ingin memberi pelajaran pada Elaine. Mengapa aku menculik wanita tertua dari keluarga Wade? Jika aku tahu aku tidak akan datang dan bergabung. Christopher dan Harold yang bertanggung jawab atas ini. Namun begitu saya datang, Charmaine pasti menganggap saya sebagai dalangnya. Pada saat ini, Charmaine melihat ekspresi Donald sangat rumit. Dia tahu Donald pasti percaya pada identitasnya. Jadi dia segera berkata, "Tuan Webb, saya tahu Anda ingin menculik Elaine, bukan saya. Ini hanya kesalahpahaman. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya pasti tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas apa yang terjadi hari ini. Saya akan mempromosikan kerjasama antara keluarga Wade dan keluarga Webb di masa depan. Bagaimana menurut Anda?" Mendengar ini, Donald merasa sedikit tergerak di hatinya. Dilihat dari kejadian hari ini saja, dia hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah membunuh Charmaine secara langsung. Yang kedua adalah menghentikan kuda. Mungkin keluarga Wade masih bisa memberinya kesempatan bertahan hidup. Jika memilih yang pertama, dia harus memiliki premis, yaitu, setelah membunuh Charmaine, dia harus memastikan bahwa keluarga Wade tidak dapat ditemukan. Jadi, dia melambai ke Christopher, dan berkata dengan wajah dingin, "Christopher, ke sini. Saya ingin bicara." Christopher buru-buru mengikuti. Donald membawa ke pintu gudang, dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kalian menghindari kamera pengawas saat menculik kedua wanita ini di sini?" "Tidak." Christopher memegang bantuan di kepalanya dan berkata, "Setelah kami menculik mereka dari salon kecantikan, pengemudi datang ke sini langsung dengan navigasi. Rute yang dia ambil adalah rute yang disarankan oleh navigasi." Kaki Donald lemas, dan dia hampir tidak bisa berdiri kokoh. Christopher buru-buru mendukungnya dan bertanya, "Tuan Webb, ada apa denganmu?" Donald membuka tangannya dan bertanya dengan marah, "Apakah saat ini datang ke tempat tersembunyi ini kamu mengganti mobil di jalan?" "Ganti mobil?" Christopher bertanya dengan heran. "Tuan Webb, saya rasa ini tidak perlu, bukan? Hanya dua pelacur bau. Masukkan saja ke dalam mobil dan bawa kemari." Setelah berbicara, Christopher mengingatkannya lagi, "Tuan Webb, saya melihat gadis bernama Charmaine itu. Saya selalu merasa ada yang salah dengannya. Dia pandai berbohong. Saya hampir percaya dengan apa yang dia katakan. Tapi saya hati-hati. Setelah dimulai, masih terasa tidak benar." Bab 1912. Setelah jeda, Christopher terus berbicara dengan fasih. "Tuan Webb, lihat. Jika Charmaine ini benar-benar wanita tertua dari keluarga papan atas di East Cliff, bagaimana dia bisa datang ke Aorus Hill? Selain itu, apa yang dia katakan tentang pengalaman hidup Charlie pada dasarnya tidak masuk akal. Pecundang bau Charlie itu, sebelum datang ke rumah kami, dia hanyalah seorang pekerja paruh waktu yang tinggal di penginapan di lokasi konstruksi.
bersama sekelompok orang miskin lainnya. Jika boleh mengatakan sesuatu yang jelek, dia bahkan tidak mampu membeli tisu toilet untuk membersihkan pantatnya. Bagaimana mungkin dia seorang tuan muda dari keluarga kaya? Keluarga kaya mana yang mau membuang anak-anak mereka dan menjadikannya menderita selama bertahun-tahun? Donald tetap tanpa ekspresi, dan tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Meskipun apa yang dikatakan Christopher masuk akal, tidak ada bukti nyata yang sama sekali. Namun, Donald benar-benar melihat buku cek Charmaine dan stempel namanya. Buku cek itu asli, dan stempel namanya sama sekali tidak palsu. Dengan tas Hermes edisi terbatasnya, hampir pasti dia adalah Charmaine. Pertanyaan yang mengganggu Donald sekarang adalah apa yang harus dilakukan dengan Charmaine. Dia tidak percaya kata-kata Charmaine. Dia bisa memahami mentalitas orang-orang kelas atas ini. Charmaine bilang dia bisa melupakan masa lalu. Tapi jika dia benar-benar mendapatkan kembali kebebasannya, hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh dirinya sendiri. Namun, jika Charmaine dibunuh sekarang, keadaannya akan menjadi tidak stabil. Karena Christopher dan Harold tidak berhati-hati, mereka dikirim ke sini langsung setelah diculik. Mereka tidak berpindah mobil di jalan. Jika ada yang memeriksa kamera pemantauan jalan dengan ketat, akan dapat dengan mudah melacak jejak mobil mereka. Jika tidak bagus, mereka akan segera datang ke sini. Memikirkan hal ini, kulit kepala Donald yang gugup menjadi mati rasa. Segera, dia berpikir dalam hati, karena Charmaine ini tidak boleh dibunuh. Dia hanya bisa melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan situasi. Setelah mengambil keputusan, dia segera berkata kepada Christopher, "Pergilah, ikuti aku." Christopher mengangguk cepat, mengikuti di belakangnya dengan penuh semangat, dan berjalan kembali ke gudang. Begitu Donald memasuki gudang, dia berjalan ke arah Charmaine, dan bahkan sebelum dia sampai di depannya, dia berkata dengan sangat malu, "Oh Nona Wade, apa yang terjadi hari ini benar-benar salah paham." Ayah dan anak itu, Christopher dan Harold, ingin memberi pelajaran pada ibu mertua Charlie. "Elaine, tikus di belakangmu. Aku sangat menyesal karena dua bajingan sialan ini juga menulikmu." Mendengar ini, Charmaine menarik napas lega. Pada saat ini, dia sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Harold di samping mendengar ini dan bertanya dengan heran, "Tuan Webb, omong kosong apa yang Anda katakan?" "Omong kosong yang saya katakan." Donald meraih kerah Harold secara langsung, menamparnya dengan keras, dan memarahi, "Kamu punya nyali berkata seperti ini denganku. Semuanya ini ulang kamu dan ayahmu. Jika kalian berdua ingin bermimpi dengan Elaine, harusnya jangan menyebutkan Nona Wade." Setelah itu, Donald memarahi dengan tajam dengan ketakutan yang tersisa. "Untungnya, saya datang melihatnya. Jika saya tidak datang dan kalian benar-benar melakukan sesuatu yang berlebihan pada Nona Wade, maka saya akan membunuh kalian berdua. Dan membunuh kalian belum cukup untuk menghilangkan kebencianku." Harold berkata dengan ekspresi bingung, "Tuan Webb, apa maksudmu dengan ini?" "Kami menculik Elaine. Itu semua menyenangkanmu?" "Menyenangkanku." Donald mengumpat dengan marah. "Persetan. Apa keseluruhannya denganku?" Setelah berbicara, dia langsung berteriak marah kepada beberapa pengawalnya di sekitarnya. "Ayo, patahkan dua tangan bajingan ini." Bab 1913. Harold terkejut dan ketakutan setelah mendengar ini. Melihat pengawal Donald berjalan ke arahnya, dia mundur ketakutan, dan berteriak dengan gugup, "Tuan Webb, apa yang Anda lakukan? Kami melakukan ini untuk Anda. Mengapa Anda ingin memecahkan kedua?" Donald sangat marah sehingga dia berseru dan mengutuk, "Jika kamu berani mengatakan semua ini untukku, aku akan mematahkan kedua kakimu juga." Harold ketakutan, dan sebelum dia sempat berlari jauh, dia dijepit ke lantai gudang oleh beberapa pengawal. Pengawal di sekitar Donald sama sekali tidak baik, karena bos sudah diperintahkan, tidak akan ada keraguan. Oleh karena itu, begitu Harold datang, seseorang mengambil batu bata dari tanah dan membantingnya ke bahunya. Harold mengeluarkan teriakan, "Aduh, yang menyakitkan." Sebelum dia selesai berteriak, ada juga rasa sakit yang tajam di bahu yang lain, yang membuatnya hampir pingsan.
Melihat anak-anaknya sendiri yang terhanyut ke dalam keadaan yang begitu tragis, Christopher memaksakan diri untuk memohon dan berkata, Tuan Webb, Tuan Webb. Putraku ini sepenuhnya memiliki niat baik. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang buruk, itu dilakukan dengan niat baik. Kamu tidak seharusnya memperlakukannya seperti itu. Donald bertanya-tanya sambil memarahi. Kalian berdua benar-benar banyak bicara kosong. Ayo, patahkan juga kedua tangan. Pada saat ini, Donald tahu bahwa tidak mungkin sepenuhnya menyembunyikan masalah ini. Jadi dia hanya bisa memilih untuk menyenangkan Charmaine secara menyeluruh. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk membuktikan kepada Charmaine bahwa dia tidak bersalah. Saat ini, Christopher berani mengatakan bahwa anaknya memiliki niat baik. Bukankah ini sama dengan menyeretnya ke dalam masalah juga? Jika itu masalahnya, jangan salahkan dirinya karena maknanya kasar. Jika Donald patah kedua lengan ayah dan anak itu adalah bukti kesetiaannya pada Charmaine. Jika Charmaine dibebaskan dari kebencian dan kemarahannya, masalah tersebut akan jauh lebih sedikit. Christopher tidak menyangka bahwa Donald sialan ini akan menegakkan wajahnya. Bahkan dia mematahkan lengan putranya. Dia juga akan mematahkan lengan dirinya. Melihat hancur dan hancur guling di lantai, pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Namun, dia sudah tua. Mana mungkin bisa menghadapi beberapa pengawal Donald yang masih berusia muda prima. Oleh karena itu, tanpa berlari beberapa langkah, dia langsung terdesak ke lantai. Setelah itu, batu bata yang sama dihantamkan ke lengan putra seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Tangisan ayah dan anak bergema di seluruh gudang. Ratapannya begitu keras, sehingga orang-orang di dalam gudang tidak bisa mendengar suara helikopter di jarak jauh. Ayah dan anak itu berlumuran darah dan penampilan mereka sangat tragis. Melihat bahwa dua orang ayah dan anak ini memiliki lengan yang lumpuh, Donald mendatangi Charmaine dengan menyanjung dan berkata, Nona Wade, saya telah memberi pelajaran kepada kedua binatang ini. Saya harap Anda tidak marah. Charmaine menghela nafas lega, tapi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tolong lepaskan aku. Oh ya. Donald buru-buru melepaskan tali di tubuh Charmaine. Begitu Charmaine mendapatkan kembali kebebasannya, dia segera melompat dari lantai. Sama sekali mengabaikan dia sudah basah oleh air seninya. Pikiran pertamanya adalah membalikkan badan, menjambak rambut Elaine, dan memukul wajahnya dengan keras. Bab 1914. Bajingan. Kamu beraninya memukulku. Kamu berani memukulku. Dasar jalan desa. Bahkan kamu berani memukulku. Itu benar-benar keterlaluan. Elaine masih terikat. Jadi dia sama sekali tidak bisa melawan. Dia hanya bisa pasrah. Charmaine melampiaskan kemarahan di wajah dan kepalanya. Pada saat ini, Elaine berteriak sambil memukul dan memohon belas kasihan. Oh, kakak perempuan tertua, tolong berhenti memukulku. Saya tahu itu salah. Oke, kamu tahu apa yang salah. Charmaine menjadi semakin kesal ketika dia mendengar ini. Dia melayangkan pukulan ke arah Elaine dan berteriak dengan marah. Kamu membuat Sata mengalami kejadian seperti ini. Apa aku akan memaafkanmu setelah kamu berkata kamu tahu ini salah? Aku akan memukulmu sampai mati. Elaine ketakutan dan berkata, maafkan hidupku, kakak perempuan tertua. Jangan lupa, kamu adalah bibi Charlie. Aku ibu mertua Charlie. Kita adalah saudara. Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini pada kerabat? Jika menantuku berbalik melawanmu di masa depan karena masalah ini, kamu tidak akan bisa bertahan. Charmaine bersinar dingin. Persetan. Bagaimana aku bisa menjadi hantu malang sepertimu? Jika Charlie berani membawa keluargamu kembali ke rumah keluarga Wade, aku tidak akan membiarkannya. Ketika Donald di samping mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi energi dan berkata dengan penuh semangat, Nona Wade, jika Anda memberi perintah, saya akan membantai jalang bau ini. Ketika Elaine mendengar ini, dia menatap Charmaine dengan ngeri dan memohon, kakak, meskipun kamu tidak berasumsiku, tolong selamatkan seumur hidup. Setidaknya kamu bisa memukulku sampai aku seperti Christopher dan Harold. Tidak apa-apa. Charmaine berharap Elaine masuk neraka. Namun, dia tiba-tiba memikirkan kepercayaan lelaki tua itu kepadanya.
dan tiba-tiba dia sedikit takut. Dia tahu jika dia meminta Donald untuk membunuh Elaine, Charlie tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Pada saat itu, jika Charlie merasa gelisah terhadap keluarga Wade, orang tua itu pasti akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melakukan sesuatu dengan baik. Memikirkan hal ini, dia melepaskan ide untuk membunuh Elaine, menatap Elaine, mengungkapkan giginya dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong denganku. Saya tidak akan membunuhmu karena wajah Charlie. Tetapi kamu melakukan kesalahan atas pelanggaran serius. Kamu harus membayar harga atas apa yang sudah kamu buat." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Donald dan berteriak dengan tajam, "Hancurkan tangan dan kaki." Ketika Donald mendengar ini, dia langsung berkata, "Nona Wade, jangan khawatir, serahkan padaku." Setelah berbicara, dia buru-buru berteriak kepada lawannya, "Ayo, hancurkan tangan dan kaki." Begitu kata-kata itu diucapkan, beberapa bawahan langsung dikerahkan ke arah Elaine. Elaine sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan dan menangis. Tetapi para pria itu langsung menahannya. Tanpa mengucapkan kata pun, dia mengambil batu bata dan langsung menghantamkannya ke lutut kanan Elaine. Pada saat ini, Elaine hampir pingsan karena kesakitan di tempat itu. Lutut situasi tersebut dipatahkan sekali oleh wanita tua Wilson di pusat terpencil. Setelah sekian lama, dia baru saja melepaskan gipsnya dan akan pulih dalam beberapa hari. Kali ini dihancurkan lagi. Ini membuatnya menderita. Elaine langsung menangis. "Maafkan saya. Kaki saya pernah patah sekali. Dan sekarang patah lagi. Anda menginginkan hidup saya." Donald memarahi dengan tajam. "Berhentilah bicara omong kosong. Nona Wade akan mematahkan tangan dan kakimu. Kamu baru menyelesaikan seperempatnya." Elaine berteriak seperti orang gila. "Kalau begitu bunuh saja aku. Bunuh aku. Aku sudah selesai. Aku tidak perlu menderita lagi." Donald memarahi dengan jijik. "Dasar jalang. Kalian, cepat singkirkan dia." Ketika orang yang memegang batu bata itu hendak menyerang kaki Elaine yang lain, pintu gudang tiba-tiba ditendang terbuka. Lebih dari menonton pria berpakaian hitam dengan senjata peluru tajam dengan cepat masuk. Mereka mengarahkan senjata ke orang-orang di dalam gudang. Pria berpakaian hitam memegang pistol dan berkata dengan dingin, "Semua orang jangan bergerak. Jika ada yang berani bergerak, berhati-hatilah. Peluru saya tidak memiliki mata yang panjang." Bab 1915. Melihat sekelompok pria berpakaian hitam dengan senjata menarik masuk, semua orang terpana. Donald bertanya dengan gugup, "Siapa kalian?" Di antara mereka, pria berbaju hitam dengan penutup wajah hitam berkata dengan dingin, "Kami dari Interpol. Kami diperintahkan untuk menyelidiki kasus penipuan transnasional yang besar. Yang tidak bisa bicara lain adalah bawahan Charlie yang paling setia, Albert." Pada saat ini, Charlie tetap berada di helikopter di luar. Dia tidak turun. Hari ini, dia tidak berniat untuk maju secara langsung. Dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menjelaskannya kepada ibu mertuanya, Elaine. Pada saat ini, Donald tampak sangat terkejut. Interpol, penipuan lintas batas. Apa keseluruhannya dengan dirinya? Dia baru saja menculik Elaine dan Charmaine. Namun, Elaine merasa seolah-olah sarafnya disengat listrik bertegangan tinggi secara tiba-tiba. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia segera teringat pengalaman tragis ketika dia dikirim ke sel karena mencuri kartu bank Charlie. Namun, setelah beberapa saat, dia segera sadar dan berteriak minta tolong. "Kawan Interpol, tolong. Saya diculik oleh orang-orang ini, dan mereka akan membunuh saya." Pria hitam melangkah ke depannya, memeriksa luka-lukanya, dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, "Lindungi yang terluka dulu." Ya, beberapa pria berpakaian hitam minum pada saat yang sama, lalu menarik maju dan menyeret Elaine, yang kakinya patah, ke samping. Melihat dia dilindungi oleh beberapa pria berpakaian hitam dengan senjata, Elaine tiba-tiba menghela nafas lega dan menangis. Melihat Elaine dilindungi, Donald segera menjadi cemas. Elaine adalah tiketnya untuk Charmaine. Jika dia dilindungi oleh Interpol ini, bagaimana dia bisa memuaskan Charmaine? Jadi, dia langsung bertanya, "Hei,
Apakah Anda membuat kesalahan? Tidak ada tersangka penipuan transnasional di sini. Cepat buang wanita itu. Albert berjalan tepat di depannya, menendangnya jauh-jauh, dan menempelkan pistol ke dahinya. Dengan dingin berkata, "Apa? Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu?" Donald melihat moncong pistol yang dingin dan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengubah posisinya dan berkata, "Saya tidak berani. Saya hanya ingin memastikan." Albert berkata dengan jijik, "Jika Anda berbicara omong kosong lagi, kami akan membawa Anda kembali ke markas Wina untuk diadili." Charmaine berjalan sedikit malu saat ini, dan berkata kepada Albert dengan pakaian hitam, "Interpol, kan? Saya tahu orang yang bertanggung jawab atas markas Wina Anda. Saya tidak peduli apa yang akan Anda lakukan di sini. Saya sekarang meminta Anda untuk mengirimkan saya pergi ke rumah sakit dan melindungi saya sepanjang jalan sampai keluarga saya mengambil alih." Albert memandang Charmaine, mencibir sejenak, dan tanpa mengucapkan kata pun, naik dan menamparnya dengan keras. Charmaine menghela napas, dan sebelum dia sempat berpikir, Albert berteriak dengan tajam, "Cecilia Lawrence, kami telah menyelidikimu sejak lama. Kamulah yang secara khusus membuat kartu emas hitam Citibank palsu dan menyasar banyak korban di seluruh negeri. Elaine ditangkap saat itu karena mencoba menggunakan kartu bank palsu yang Anda buat. Jadi Anda akan ditangkap karena diduga menipu bank, karena Anda menggunakan kartu yang Anda buat, dan Anda telah menggunakan nama Charmaine sepanjang tahun untuk menipu di seluruh dunia. Kami telah menyelidikinya dengan jelas. Kamu masih berani berdebat di sini?" Charmaine tercengang dengan pidato ini. Bab 1916. Dia tanpa sadar bertanya, "Siapa yang kamu panggil Cecilia Lawrence? Bagaimana saya bisa memiliki nama jelek itu? Saya adalah putri dari keluarga Wade. Saya adalah Charmaine Wade yang asli." Albert berteriak dengan dingin, "Kamu masih belum mengaku. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang hancur? Berapa banyak bisnis dan individu yang bangkrut? Apa kamu masih tidak mengakuinya sedikit pun?" Elaine juga tercengang. Ada 10.000 suara yang tersisa di pikiran. Apa yang terjadi? Siapa wanita ini? Apakah dia Bibi Charlie atau penipu transnasional? Jika dia Bibi Charlie, apa yang terjadi dengan Interpol ini? Mereka juga memberitahu apa yang terjadi ketika dia di penjara. Tampaknya semua yang dikatakan itu benar. Jika dia adalah penipu transnasional, mengapa dia menemukan dirinya dan ingin putrinya menceraikan Charlie? Dan bahkan pria besar seperti Donald percaya bahwa dia benar-benar putri keluarga Wade. Kedua hal ini sepertinya memiliki preferensi sendiri. Jika kamu mengambil salah satu dari keduanya, kamu bisa berdiri. Pada saat ini, Albert terus memarahi, "Cecilia, kami telah menyelidiki apa yang Anda lakukan. Dan kami juga mengetahui tujuan kedatangan Anda ke Elaine kali ini. Anda ingin membalas dendam atas 3 rekanmu yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, kan? Kamu ingin menghancurkan keluarga Elaine, kan?" Begitu Elaine mendengar ini, dia tiba-tiba teringat pada 3 wanita yang mengganggunya dan ingin membunuhnya saat dia berada di penjara. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya dengan bekas luka di wajah. Wanita itu mengatakan pada saat mereka ditangkap karena Elaine. Memikirkan hal ini, keseimbangan di hati Elaine sudah mencengangkan. Dia mulai berpikir bahwa Charmaine lebih mungkin menjadi pembohong. Pada saat ini, Charmaine tercengang. "Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali bukan Cecilia. Aku Charmaine Wade." Albert mencibir dan berkata, "Masih berpura-pura. Tampaknya Anda penipu yang pintar berakting. Kadang-kadang Anda bahkan lupa siapa Anda. Jadi Anda mencuci otak sendiri. Nah, jika itu terjadi, maka saya tidak ada ruang untuk Anda. Kami sudah melihat rencanamu sebelumnya. Kamu mencoba membujuk Elaine dengan janji-janji kosong, dan meminta Elaine untuk cucunya untuk menceraikan Charlie, kan?" Charmaine berseru, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cek yang saya tulis untuknya itu asli. Ini cek asli dengan jaminan penggantian." Ada senyum di sudut mulut Albert, tapi Charmaine tidak bisa melihatnya sama sekali di balik penutup wajah hitamnya. Charlie sudah lama menduga bahwa bibinya pasti akan merayu Elaine dengan uang. Jadi dia sengaja meminta Albert untuk menuangkan air kotor ke Charmaine.
Elaine memiliki pengalaman berada di penjara, dan cek palsu serta kartu bank palsu pasti akan membuatnya sangat sensitif. Tebakan Charlie tentang Elaine sangat jelas. Ketika Elaine mendengar ini, dia segera berkata, "Kamerat Interpol, tadi dia memberi saya cek palsu 100 juta. Albert mengangguk dan berkata dengan dingin, "Niatnya adalah untuk membujuk Anda, meminta Anda mengatur pernikahan putri Anda terlebih dahulu, dan kemudian meminta Anda mencairkan cek palsu ke bank, dan bank pasti akan memanggil polisi saat itu. Dan Anda pasti akan kembali ke penjara karena penipuan." Setelah mengatakan itu, Albert berhenti dan berkata lagi, "Hanya saja terakhir kali Anda cukup beruntung bisa dibebaskan. Jika Anda masuk lagi kali ini, Anda tidak akan seberuntung itu, kemungkinan besar Anda akan sama dengan ketiga bawahannya. Dihukum penjara seumur hidup." Ketika Elaine mendengar ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia berteriak dalam hati, "Ya ampun, untungnya, saya telah belajar banyak. Ketika saya melihat Cecilia, seorang gadis bau, yang memberi saya cek, saya curiga bahwa dia pasti berbohong kepada saya. Saya takut akan menjadi tahanan lagi." Bab 1917. Banyak poin penting yang disebutkan oleh Albert dengan cepat meyakinkan Elaine. Sekarang memikirkan 3 wanita kejam yang dia temui di penjara, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Itu telah menjadi bayangan psikologisnya. Albert memandangnya saat ini dan berkata dengan serius, "Nona Elaine, kali ini Anda tidak percaya pada trik penipu ini, dan Anda tidak tertipu. Ini memang kemajuan yang sangat besar. Jika tidak, begitu Anda juga dijatuhi hukuman seumur hidup. Anda akan dipukuli oleh 3 bawahan Cecilia." Ketika Elaine mendengar ini, dia bergidik. "Oh, ini sangat berbahaya. Untungnya, saya memiliki tekad yang kuat dan kewaspadaan yang tinggi. Kalau tidak, jika dia benar-benar terjebak di penjara, aku akan dipukuli oleh gadis ketiga bau itu selama beberapa dekade." Albert berjanjin wajahnya, menatap Charmaine lagi, dan berkata dengan dingin, "Cecilia, Interpol dari lebih dari 20 negara telah meminta ekstradisi Anda untuk kembali ke China untuk penyelidikan. Anda dapat dikatakan sebagai penipu terbesar dalam sejarah manusia. Kami akan mengirim Anda kembali ke markas Interpol Wina untuk diadili. Negara mana yang akan mengekstradisi Anda untuk diadili? Itu tergantung pada negara mana Anda melakukan jumlah kejahatan tertinggi." Seluruh keinginan dan semangat Charmaine saat ini hampir sepenuhnya runtuh. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dunia magis di mana tidak ada yang percaya apapun yang dia katakan. Apalagi di dunia sihir ini. Dia bingung dan memiliki nama bernama Cecilia. Apalagi dia telah menjadi penipu transnasional. Penipu terbesar dalam sejarah manusia. Ini kosong. Charmaine segera merasa bahwa sepertinya ada konspirasi besar di balik kejadian itu. Dia berteriak keras, "Saya sangat curiga dengan identitas Anda. Apakah kalian Interpol atau bukan? Dapatkan dokumen Anda yang relevan." Albert mencibir dan berkata, "Apa? Anda sudah tidak bisa melarikan diri, jadi ingin menggigit balik? Saya memberitahu Anda Cecilia, kali ini Anda tidak akan bisa melarikan diri." Setelah itu, dia segera memberitahukan beberapa orang di sekitarnya, "Borgol dia dan naikkan ke helikopter." Ya, beberapa pria berbaju hitam segera bergerak maju, memborgol tangan Charmaine di belakangnya, dan mengantarnya keluar. Albert berkata dengan dingin, "Cecilia adalah penjahat serius, mengenakan tudung hitam." "Baiklah." Salah satu pria berbaju hitam segera menutupi kepala Charmaine dengan kain penutup berwarna hitam. Elaine, yang tersungkur di lantai karena kakinya patah, berkata, "Kamerat Interpol, kamu harus menghukumnya sampai mati. Jangan biarkan jalang bau ini keluar dan menyakiti orang lagi." Albert berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, kami pasti akan mengadilinya dengan adil." Setelah berbicara, dia berteriak kepada bawahan lainnya, bahwa orang bernama Donald Webb ini juga. "Kami sangat curiga dia terlibat dalam pencucian uang lintas batas. Kami sudah lama ingin menangkapnya, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini." Donald berkata dengan panik, "Kapan saya menjadi tersangka pencucian uang melewati batas?
Saya selalu melakukan tugas bisnis saya dengan benar. Saya tidak pernah melakukan kegiatan ilegal atau kriminal. Albert menamparkan wajahnya secara langsung. Persetan kamu. Tidakkah kamu tahu berapa banyak hal kotor yang telah dilakukan saudara iparmu selama bertahun-tahun? Donald berseru. Itu dilakukan saudara ipar saya. Apa yang baik dengan saya? Bab 1918. Albert menamparkan wajahnya lagi dan memarahi. Jika Anda tidak mendukungnya, bagaimana dia bisa melakukan begitu banyak hal buruk? Apakah Anda pikir Anda dapat lepas dari hukum jika Anda tidak melakukannya secara langsung? Lupakan saja, komandan untuk penyerbu itu semuanya adalah penjahat perang kelas A. Donald berseru. Tapi saya tidak melakukan pencucian uang lintas batas. Albert mencibir. Kamu tahu itu. Dan kami juga tahu itu. Ketika bukti ada di depanmu, mari kita lihat seberapa keras kepalamu. Setelah berbicara, dia melambai kepada orang-orang di sekitarnya, bawa orang ini pergi. Orang yang paling dibenci Albert dalam hidupnya adalah Donald. Dia menatap Donald dan mengutuk dalam hatinya. Anjing tua Donald ini, ketika dia mengirim Johnny dan yang lainnya ke Heaven Spring, hampir membunuhku. Jika Tuan Wade tidak tiba tepat waktu dan tidak memberi pil peremajaan, saya mungkin sudah melapor kepada penguasa neraka. Kali ini kamu jatuh ke dalamnya. Mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu. Melihat Donald juga dikawal keluar, Elaine buru-buru menunjuk Christopher dan Harold, yang seperti anjing mati, dan bertanya kepada Albert, kamerat Interpol, mereka berdua bermaksud menculik saya. Apa yang akan kalian lakukan? Albert berkata dengan enteng. Ini, bagaimanapun, kami adalah Interpol yang berafiliasi dengan markas besar polisi kriminal internasional di Wina. Kami fokus pada kejahatan transnasional. Penjahat lokal seperti mereka akan langsung diserahkan ke unit setempat. Elaine mengangguk lagi dan menggema. Tidak apa-apa. Hukum mereka berdua dengan hukuman penjara seumur hidup. Albert mengangguk dan berkata, Anda dapat yakin tentang ini. Dengan cara ini, saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda ke rumah sakit terlebih dahulu. Di sana Anda dapat memberitahu anggota keluarga Anda. Kami akan memberitahu unit setempat untuk menangkap keduanya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Elaine menangis karena kegembiraannya, dan berkata, kamerat Interpol, tolong kirim saya ke rumah sakit. Kaki saya baru saja pulih beberapa hari yang lalu. Sekarang patah lagi. Ya Tuhan, kenapa aku seperti ini? Hidupku tertidur. Albert menyapa orang-orang di sekitarnya dan berkata, kamu, antarkan Nona Elaine ke rumah sakit. Baik Kapten. Kemudian, Elaine dibantu keluar dari gudang oleh dua orang. Begitu dia meninggalkan gudang, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Di ruang terbuka di depan gudang, 3 helikopter dan pesona mobil hitam diparkir. Dia tidak bisa menahan napas dalam hatinya. Ya ampun, Interpol ini luar biasa. Ada beberapa helikopter. Untungnya, ada Interpol hari ini. Jika tidak, aku akan dibunuh oleh Cecilia dan Donald itu. Memikirkan hal ini, dia memarahi dalam hati. Donald itu benar-benar idiot. Sungguh bos miliarder, yang bahkan tidak bisa melihat identitas penipu seperti Cecilia. Dia bahkan percaya kalau penipu itu Charmaine Wade. Dia bodoh. Kemudian, Elaine dibawa ke sedan Rolls-Royce, dan pengemudinya pergi dari tempat kejadian dengan cepat menuju rumah sakit Silverwing Aurus Hill. Pada saat ini, Charmaine sudah duduk di helikopter dengan nyaman. Dengan kain hitam menutupi kepalanya, dia tidak bisa melihat sekelilingnya sama sekali. Dia sangat gugup. Pada saat ini, dia merasa tudungnya tiba-tiba terlepas, dan dia ketakutan. Tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang yang duduk di depannya adalah keponakannya, Charlie. Pada saat ini, Charmaine akhirnya mengetahui bahwa Interpol ini semua palsu, dan mereka semua pasti suruhan Charlie. Cecilia dan penipu transnasional semuanya hanyalah naskahnya. Menyadari bahwa dia ditipu oleh Charlie, dia marah. Charlie, apa kamu gila? Aku bibimu. Kamu berani mempermainkanku. Bab 1919. Menghadapi Charmaine yang marah, Charlie hanya tersenyum ringan, dan bertanya,
Sebentar lagi tahun baru yang meriah. Kamu sudah bagus, tinggal saja di East Cliff untuk mempersiapkan tahun baru. Tapi kamu pergi ke Aurus Hill untuk merepotkanku. Membujuk ibu mertuaku untuk meminta istriku menceraikanku. Kamu bisa melakukan hal konyol seperti itu. Lalu aku tidak bisa bermain denganmu. Ekspresi Charmaine menunjukkan sedikit rasa malu. Dan kemudian dia menyeringai dan berkata, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Lihatlah istrimu. Betapa dia layak untukmu. Keluarganya sangat miskin. Charlie berkata dengan dingin. Apakah istri saya layak untuk saya atau tidak? Saya tidak perlu Anda menunjukkannya di sini. Masalah hari ini menjadi pelajaran kecilmu. Jika bijaksana, cepat kembali ke East Cliff. Atau saya akan menahanmu di Aurus Hill selama tahun baru. Charmaine langsung marah. Dia berjuang untuk bangun. Tetapi didorong kembali oleh pria berbaju hitam di dekatnya. Jadi dia hanya bisa mengungkapkan giginya dan berteriak dengan marah. Charlie, kamu berani mengancamku. Charlie mengangguk dan berkata tanpa ekspresi. Aku hanya mengancammu sekarang. Jika kamu benar-benar menggangguku, aku mungkin akan memukulmu. Kamu berani. Charmaine menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu berani menyentuhku, aku akan bertarung denganmu. Charlie bersenandung dan berkata, bahkan bawahanku dapat menamparkan wajahmu. Mengapa aku tidak berani menamparmu? Saya tidak ingin memukulmu karena saya tidak ingin tangan saya kotor. Charmaine meraung seperti hantu. Aku akan membunuh orang yang berani menyentuhku, cepat atau lambat. Dan ibu mertuamu, pelacur itu bahkan berani memukuliku. Aku pasti akan menghancurkannya berkeping-keping. Charlie sedikit mengernyit. Mengangkat alisnya dan berkata, apa? Kamu masih begitu sombong? Oke, kalau begitu kamu tidak perlu kembali ke East Cliff. Kamu bisa merayakan tahun baru di Aurus Hill. Charmaine bertanya, kamu ingin menahanku? Ya, Charlie mengangguk. Kamu menggunakan kata itu dengan sangat baik. Aku menahanmu. Charmaine marah dan berkata, aku menantangmu. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu menantangku. Aku sudah memutuskan. Kamu belum yakin. Oke. Kamu bisa kembali ke East Cliff setelah kamu yakin. Charmaine berteriak histeris. Charlie. Bagaimanapun juga. Aku adalah orang tuamu. Aku bibimu. Kamu tidak bisa begitu lancang padaku. Penatua. Charlie bertanya dengan suara dingin. Kamu terus mengatakan bahwa kamu adalah nenek moyangku. Bibiku. Aku bertanya. Di mana kamu ketika aku tinggal di panti asuhan? Charmaine tiba-tiba terdiam. Charlie bertanya lagi. Saya bertanya lagi. Di mana kamu ketika saya bekerja di lokasi konstruksi ketika saya dewasa? Charmaine masih terdiam. Charlie bertanya lagi. Juga, ketika saya menikah. Di mana bibi? Ekspresi Charmaine suram. Dan dia ingin membantahnya. Tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Charlie berkata pada saat ini, kamu bibi, tidak pernah peduli padaku atau membantuku. Lupakan saja, bagaimanapun, hidup harus seperti ini. Harus mengandalkan diri sendiri. Kamu bukan hanya tidak membantuku, tetapi kamu juga datang untuk memprovokasi hubungan antara aku dan istriku. Apa niatmu? Aku, Charmaine berdalih. Aku meminta Claire untuk menceraikanmu demi kebaikanmu sendiri. Wanita seperti itu tidak layak untukmu. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menahanmu di Aurus Hill untuk menenangkan amarahmu. Dan itu juga untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula, jika karaktermu tidak terkendali, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu membuat masalah di masa depan. Sungguh malapetaka. Mungkin hidupmu sendiri akan hancur oleh dirimu sendiri. Charmaine menggertakkan giginya dan berkata, beraninya kamu. Beri aku ponsel. Aku ingin menelepon kakekmu. Charlie menyerahkan teleponnya dengan acuh tak acuh dan berkata, ayo, gunakan teleponku. Telepon kakekku sekarang. Setelah berbicara, dia berkata kepada pria berpakaian hitam di sebelahnya, lepaskan borgolnya. Pria berbaju hitam itu segera melakukannya. Setelah Charmaine mendapatkan kembali kebebasannya dengan kedua tangannya, dia segera mengambil telepon dari tangan Charlie, memasukkan nomor, dan meneleponnya. Setelah beberapa panggilan di telepon, sebuah suara tua tapi sangat kaya datang. Halo, siapa ini?
Charmaine mendengar suara lelaki tua itu dan berteriak, "Ayah, ini aku, ayah." Bab 1920. Carmen, Yeremia. Lelaki tua di ujung telepon berseru, "Bagaimana kabarmu? Apakah ada bahayanya?" Charmaine menangis dan berkata, "Saya ditahan oleh Charlie. Dia bilang dia tidak akan membiarkan saya kembali ke Eastcliff selama tahun baru." "Ayah, orang ini tidak memiliki rasa hormat, dan dia sombong dan mendominasi. Anda harus membantuku." Yeremia berkata dengan kaget. "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa berkonflik dengan Charlie?" Pada saat ini, Charlie mengambil telepon dan berkata dengan dingin, "Dia pergi di belakangku, menemui ibu mertuaku, dan mencoba menyuap ibu mertuaku untuk membujuk istriku menceraikanku. Apakah ini cara keluarga dalam melakukan sesuatu?" Yeremia tercengang. Dan setelah ragu-ragu sejenak, dia menghela napas. "Charlie, namun dia juga adalah bibimu." Charlie bertanya kembali, "Lalu apa? Apa haknya mengganggu kebebasan pernikahan saya? Dia tidak memiliki hak ini. Bahkan kamu juga tidak memiliki hak." Yeremia berkata dengan emosi, "Hei, kamu benar. Dia seharusnya tidak melakukan ini. Aku minta maaf padamu untuknya. Biarkan dia kembali." Charlie berkata dengan dingin, "Aku sudah mengatakan akan menahannya di Aurus Hill selama tahun baru Imlek. Aku akan melepaskannya kembali setelah tahun baru Imlek. Tetapi sebelum tahun baru Imlek, tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari Aurus Hill." Yeremia di ujung telepon ragu-ragu sejenak, lalu berkata tanpa daya, "Oke, terserah kamu." Begitu kata-kata ini terucap, wajah Charmaine penuh dengan keputusasaan. Dia memohon dan memohon, "Ayah, aku ingin kembali ke Eastcliff untuk menemani ayah mengucapkan tahun baru." Yeremia berkata dengan serius, "Charmaine, karaktermu benar-benar sudah keterlaluan. Manfaatkan pelajaran ini dan tahan emosimu. Kamu hampir berusia 50 tahun, tapi kamu masih membuat masalah seperti anak muda sepanjang hari." Charmaine tiba-tiba berhenti dan tidak tahu harus berkata apa. Yeremia menambahkan, "Charlie, pulanglah jika kamu punya waktu." Kakek sangat. Sebelum Yeremia selesai mengucapkan kata-kata kakek sangat merindukanmu, Charlie sudah menutup telepon. Dia tidak memiliki hubungan dengan Yeremia. Terlebih lagi, dia kurang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Jadi Charlie bahkan lebih tidak sabar bersamanya. Segera setelah telepon ditutup, Charmaine bertanya dan bertanya, "Charlie, tidak apa-apa untuk merayakan tahun baru di Aurus Hill. Tapi aku ingin menghabiskan tahun baru sendirian di kamar Presiden Shangri-La." Charlie tersenyum. "Suite presidensial Shangri-La. Saya pikir kamu ingin menjadi buta juga. Saya akan menyewakan kamu sebuah rumah di pinggiran kota. Kamu tinggal di sana selama seminggu." "Apa?" Charmaine pingsan. Kamu memintaku tinggal di pinggiran kota. Kamu sangat kejam." Charlie mencibir. Dan tiba-tiba teringat bahwa itu adalah tahun baru Imlek. Dan Dylan, yang datang ke Aurus Hill dengan sepeda, belum ada kabarnya. Jadi, dia langsung menelepon Lorin. Segera setelah panggilan tersambung, Lorin bertanya dengan gembira, "Charlie, kamu ingat meneleponku?" Charlie bertanya padanya, "Lorin, di mana sepupumu Dylan?" Lorin berkata, "Dia memberitahu saya pagi ini. Dia akan bertemu Sungai Yangtze. Dan diperkirakan dia akan dapat mencapai Aurus Hill malam ini." Charlie mengerutkan kening. "Mengapa begitu lambat?" Lorin berkata tanpa daya. "Dia mengalami kecelakaan kecil di sepedanya dan lengannya terluka. Jadi dia sedikit melambat." Charlie bertanya lagi, "Apakah kamu sudah mencari dia rumah yang bagus di pinggiran kota?" Lorin berkata, "Saya sudah ketemu di Cliff Cools. Saya tampilkan sesuai permintaan Anda. Biayanya 500 yuan per." Charlie bersenandung dan berkata, "Oke, aku akan memeriksanya besok." Menutup telepon. Pada saat ini, Albert juga menekan Donald, yang mengenakan penutup kain hitam, dan datang. Charlie segera berkata kepadanya, "Atur seseorang untuk pergi ke Cliff Cools. Sewakan saya kamar single terburuk, dan atur Nona Wade ini untuk tinggal di sana selama 7 malam. Dia tidak diizinkan keluar selama 7 hari ini. Siapkan bahan atau kebutuhan sehari-hari. Hanya yang paling umum.
Mengerti. Albert segera mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Wade. Saya akan membuat pengaturan." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.